Kriminal tadi yang sudah sempat dijelaskan oleh Bapak Kompol Wahyu Maduranisyah Putra SIK, dan ini untuk teori kejahatan, Pak. Kira-kira dari Polrestabes Palembang sendiri untuk memberikan wejangan, kira-kira ini loh yang tidak harus dilakukan untuk tindak supaya mencegah tindak kriminal jangan sampai terjadi dengan diri kita. Itu apa nih Pak teori untuk kejahatan tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Sebelumnya teori untuk mengeliminir mengurangi kejahatan khususnya begal. Ya, di kepolisian ada teori NKK. Jadi adanya niat ditambah kesempatan maka timbullah kejahatan. Nah, makanya kita dari niat bisa kita kurangi atau kita reduksi dari kegiatan edukasi masyarakat seperti Satbimas misalnya kan, menjambangi sekolah, menjambangi radio untuk memberitahukan ilmu terkait kepolisian tentang keamanan, itu disampaikan, itu diedukasi. Kemudian juga kita melakukan mencegah adanya kesempatan dari para pelaku ini. Nah, kita melakukan kegiatan patroli. Patroli ini pun baik dari internal kami, dari kepolisian, mungkin ada dari Satlantas, dari Satbimas, dari Polsek, dari Sabara, maupun dari Reskrim, selalu melakukan optimalisasi dalam patroli. Ya, terkait Pol PP juga, dari TNI juga, mungkin kalau malam minggu kita melaksanakan kegiatan seperti razia, kerumunan, maupun melakukan patroli, kemudian kita membubarkan, itu sebenarnya tujuannya dari mengurangi atau mengeliminir dari kesempatan pelaku. Nah, jadi kita juga sebenarnya secara tidak langsung maupun langsung menyadarkan dari masyarakat. Nah, kadang-kadang kita malah melakukan pembubaran ini. Pada kepentingan dia. Iya, karena dalam artian kalau sudah jam 12 malam berkumpul, ya urgensinya tidak ada. Iya. Maksudnya kita mengedukasi, setelah edukasi kita mungkin lakukan himbauan untuk segera bubar, karena itu merupakan titik-titik kerawanan. Ya, karena mereka mungkin ada yang balik berbarengan, ada yang balik sendirian, mungkin ada yang cuma wanita aja yang bawa motor pulang ke rumah. Selama proses perjalanan pun mungkin gelap, jalan rusak. Nah, itulah mungkin sudah terpantau dari pelaku dari awal. Nah, target ini benar-benar menguntungkan bagi pelaku. Nah, jadi pelaku ini juga nggak mungkin serta-merta dia langsung melakukan aksinya. Tanpa memantau ya? Iya, jadi dia melakukan pantauan sebelumnya. Iya, jadi sudah dipantau. Kalau itu semuanya sudah ada niat, sudah ada kesempatan, maka timbul kejahatan. Nah, untuk mengeliminir itu juga, ya selain dari internal kepolisian, kami juga melakukan kerjasama terhadap stakeholder yang terkait, mungkin dari patroli bersama Pol PP, kemudian kami juga sama TNI juga, sinergi juga patroli, kemudian kami koordinasi juga ke dinas PU maupun dinas terkait untuk penerangan lampu maupun jalan. Nah, jadi semuanya harus terkait, terlibat. Jadi tidak bisa menitik beratkan kepada kepolisian. Nah, jadi semua pihak di sini, karena masalah begal ini masalah kita bersama. Kira-kira untuk mengantisipasi ataupun untuk menghindari tindak kriminal begal, ini apa yang harus dilakukan oleh para pengendara? Atau mungkin ada sesuatu yang harus dihindari untuk antisipasi? Ya, mungkin kita dari mungkin secara sudut pandang masyarakat kita sudah tahu nih titik rawan di sana gelap, ya, kemudian kita memaksakan di luar jam sebagaimana mestinya. Kalau tidak ada urgensinya ya jangan dipaksakan. Nah, itu maksudnya. Kalaupun harus dipaksakan pun ya misalnya ditemani, ya kan. Kemudian itu karena kita juga kan masih berprogres di banyak pembangunan kan, ya mungkin
di titik itu nggak ada lampu atau kurang memadai lampunya, jalannya rusak, itu kan menghambat lalu lintas motor juga, ya kan, sehingga memudahkan untuk pelaku untuk berjalan atau beraksi. Nah itu jadi kita benar-benar eliminir dari kesempatan dari korban. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai nanti ada yang menarik perhatian dari pelaku. Misalnya korban ini dianggapnya lemah, misalnya anak kecil, kemudian baru belajar motor, dilepas sama orang tuanya, kemudian yang mungkin secara tidak langsung maupun langsung pelaku itu pasti melakukan profiling, Mbak. Oke, benar. Iya, membaca ya. Iya, membaca. Ya kan, jarang korban kecelakaan badannya seperti apa, yang kurang menguntungkan bagi pelaku jarang. Pasti dia juga melakukan aksi kejahatannya juga lebih dari satu orang juga. Jangan sampai nanti berbalik ke dia, karena dia tahu resikonya. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita eliminir dari awal. Ya, jadi hal-hal yang mengundang pelaku atau mengundang niat pelaku, kalau bisa dieliminir. Luar biasa, Mas Bija, sopan banget. Itu tadi Mas Bija untuk mengantisipasi ataupun menghindari tindak kriminal begal yang main hari lagi marak Mas Bija ya. Akhir-akhir ini juga mereka juga tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya ataupun menyiksa korban Mas Bija ya. Nah, Mas Bija sopan banget selain tindak kriminal begal dan lain sebagainya, ternyata masih ada tindak kriminal lainnya yang bukan menghabisi korban, tapi dengan jalan lain Mas Bija sopan banget yang memang menguntungkan bagi mereka, ya Pak ya. Contoh mungkin yang terjadi di sosmed ya, di media sosial Mas Bija sopan banget, baca penipuan online yang sekarang juga lagi marak. Nah, Mas Bija sopan banget, baca apa sih penipuan online ini Pak? Ya, penipuan biasanya kan berawal dari upaya tipu muslihat, ada rangkaian tipu dari awal dengan cara mengiming-imingi, dengan cara menghadiahkan, membuat korban ini terbujuk dalam situasi ekonomi yang seperti ini. Muncullah seperti itu. Jadi banyak korban ini rata-rata yang dilakukan oleh penipu ini, khususnya penipuan online, cara random. Cara random, mana yang terpancing itulah yang dirangkul. Iya, itulah ya. Jadi seperti itu sistemnya kan. Kalau nggak terangkul pasti didiamkan saja dia, kan? Tapi karena terbujuk, terbawa suasana, makanya dia berinteraksi terus. Dengan apa? Meyakinkan bahwa di pelaku ini adalah mengaku-ngaku aparat berwenang, aparat keamanan yang terkait dengan untuk melancarkan modus penipuannya. Nah Mas Bija sopan banget. Jadi hati-hati Mas Bija sopan banget untuk Mas Bija yang mudah tergiur dengan iming-iming. Ya, yang pasti kami membuka diri Mbak, sebagaimana presisi Kapolri, kita juga membuka aduan baik dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung ya. Di sini mungkin kita juga mengoptimalkan sosial media dalam pengaduan ya. Itu kan salah satu masukan dari masyarakat bagi kami ya, untuk mengetahui mana titiknya, karena titik spot kejahatan ini selalu berubah ya kan Mbak ya, dia selalu berubah kualitas ya, itu yang pertama. Kemudian kita juga dari pihak kepolisian juga acap kali melakukan patroli Mbak, baik dari Polsek, baik dari Polresta pun juga yang melakukan patroli, bukan Polresta saja, terdiri dari beberapa sat, contohnya Sat Sabara, Sat Lantas, dari Satreskrim maupun yang berseragam maupun tidak berseragam. Iya, yang pasti kami dalam melaksanakan tugas pasti menunjukkan identitas. Jangan sampai nanti ada yang ngaku-ngaku patroli ternyata bukan, ya Pak ya. Jadi wajib kita menanyakan Bapak ini petugas apa? Ya, dengan menunjukkan identitas, ya pasti kita tunjukkan karena memang kapasitas kita sebagai penegak hukum. Itu kemudian kami juga minta juga bantuan dan dukungan masyarakat bersama-sama. Ya, terkadang kita sering melakukan efek jerah di masyarakat ya untuk melakukan represif ya. Di kadang-kadang dari masalah pergaulan, kadang-kadang
nggak tahu diajak, kemudian temannya ini melakukan pencurian. Nah, iya, kadang mengajak dia. Kamu bawa motor aja. Tanpa pengetahuan. Ya, tanpa pengetahuan. Dia nggak tahu. Makanya benar-benar ini kembali lagi ke masyarakat yang bisa mengawasi pergaulan, ya lingkungan skop yang paling kecil, yaitu keluarga, ya kan? Nah, dari keluarga itulah kita yang benar-benar didoktrin agama, didoktrin dari etika, dari perilaku, semuanya. Karena kita nih hilirnya, Mbak. Ya, dari hulunya keluarga, baru kalau sudah berinteraksi dengan kejahatan, baru ke kepolisian. Nah itu, jadi kita harus betul-betul dari hulunya juga. Ya, jadi kalau sudah semua terdukung dari masyarakat, dari pemerintah setempat, di sini mungkin Pemkot, mungkin semuanya sinerginya benar-benar ini, insya Allah dari Palembang ini juga ya aman, kondusif. Ya, karena kadang-kadang kita juga ada masih budaya tuh, Mbak, budaya bawa sajam. Itu, tetap ya. Itu yang kadang-kadang itu kan butuh edukasi. Makanya tadi yang disampaikan di dalam niat ini benar-benar diedukasi ya dalam skop kecil, warga, sekolah. Karena itu membantu kami. Karena kalau sudah itu tidak bisa dibendung, larinya ke hilir, ke kejahatan ke masyarakat. Mungkin dia nggak tahu dia bawa sajam ini. Mungkin diperintahkan orang tuanya, mungkin kan kamu untuk jaga diri. Ya kan, ya sudah jaga diri. Mungkin dia malam-malam nongkrong, ya Pak ya. Mungkin dia niatnya dia mau baca atau minta rokok atau minta apa, tapi kalau sudah ancaman kekerasan maupun kekerasan itu sudah termasuk legal. Iya. Luar biasa, Mas Widya, sabar-sabarnya.